Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori asam dan basa. Di sini akan membahas teori asam basa. Yang pertama, teori menurut Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang terionisasi dalam air menghasilkan ion H+. Sedangkan basa yaitu zat yang terionisasi dalam air menghasilkan ion OH-. Batasannya, menurut konsep ini adalah pelarutnya hanya air. Dan fokus pembahasannya yaitu untuk mencari H+, OH- dan konsep pH. Reaksi asam basa akan menghasilkan garam dengan air. Sebagai contoh, di sini ada HCl dan KOH. HCl itu disebut asam karena dia menghasilkan H+. Sedangkan KOH disebut basa karena dia menghasilkan OH-. Nah, jadi HCl dan KOH reaksinya akan menghasilkan garam dengan air. Yang kedua ada teori Bronsted-Lowry. Menurut teori ini, asam yaitu spesies donor atau pemberi proton H+. Sedangkan basa yaitu spesies akseptor atau penerima proton dari H+. Menurut teori ini, pelarutnya tidak hanya air. Boleh air atau bukan air, bahkan tanpa adanya air. Dalam konsep ini terdapat istilah spesies amfipotik. Apa itu spesies amfipotik? Yaitu spesies yang dapat bertindak sebagai asam, juga dapat bertindak sebagai basa. Reaksi dari teori ini akan menghasilkan basa konjugasi dan asam konjugasi. Karena teori ini lebih umum dibanding dengan Arrhenius, dan selanjutnya kita akan bandingkan. Di sini kita dari teori Arrhenius terdapat CH3COOH, yaitu CH3COOH adalah asam menurut teori Arrhenius karena dapat menghasilkan ion H+. Sedangkan pada teori Bronsted-Lowry yaitu CH3COOH, proses pelarutan CH3COOH dalam air itu dianggap menurut teori Brons adalah reaksi asam basa di mana H2O adalah sebagai basanya. H2O sebagai basanya. Nah, CH3COOH memberikan H+, CH3COOH memberikan H+ kepada H2O, dia akan berubah menjadi CH3COO-. Nah, ketika H2O mendapatkan H+, dia akan berubah menjadi H3O. H3O adalah asam konjugasi dari H2O. H3O adalah asam konjugasi dari H2O. Jadi hasil perbandingannya yaitu H+ sama dengan H3O. Jadi hasil perbandingannya H+ sama dengan H3O+. Maka artinya Bronsted-Lowry bisa menjelaskan teori Arrhenius karena teori Bronsted-Lowry umum dibandingkan dengan teori Arrhenius. Nah, sebagai contoh ada HCN ditambah OH-. HCN akan memberikan H+ ke OH- sehingga
HCN akan berubah menjadi CN. Nah, CN- merupakan basa konjugasi dari HCN. Ketika OH- menerima H+ dari HCN, dia akan berubah jadi H2O. Nah, H2O merupakan asam konjugasi dari OH-. Konjugasi artinya adalah pasangan. Oleh karena itu, kita bisa lihat asam dan basa konjugasi dari sebelah kanan. Nah, jika CN- adalah basa, maka HCN adalah asam. Begitu juga jika H2O adalah asam, maka OH- adalah basa. Asam dan basa konjugasi bedanya hanya 1 H+. Yang lebih banyak H+-nya itu yang disebut dengan asam. Ketiga ada teori Lewis. Teori Lewis, menurut teori Lewis, asam adalah spesies akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah spesies donor pasangan elektron. Teori ini lebih umum dibandingkan teori sebelumnya. Menurut teori ini, reaksi asam basa akan menghasilkan ikatan kovalen atau kovalen koordinasi. Oleh karena itu, teori ini akan sangat cocok sekali untuk menjelaskan bagaimana terbentuknya senyawa kompleks koordinasi. Sebagai contoh, di sini ada NH3 yang ditambahkan BF3 yang akan menjadi NH3BF3. NH3 adalah basa Lewis karena dia punya pasangan elektron bebas yang bisa didonorkan ke BF3 untuk berikatan membentuk senyawa. Selanjutnya, reaksi antara Fe3+ dengan 6 CN-. CN- adalah bertindak sebagai basa Lewis karena punya pasangan elektron bebas. Punya pasangan elektron bebas yang bisa didonorkan ke Fe, membentuk senyawa kompleks koordinasi. Adapun contoh dari asam basa, yaitu yang pertama ada asam, yaitu asam klorida atau HCl, asam nitrat atau HNO3, dan asam sulfat atau H2SO4 dan lain-lain. Yang kedua ada basa, yaitu natrium hidroksida atau NaOH, litium hidroksida atau LiOH, amonia atau NH3, dan natrium bikarbonat atau NaCO3. Pula indikator dari asam basa yaitu yang buatan ada lakmus biru dan lakmus merah. Indikator alami ada kol ungu, wortel, kulit manggis, dan lain-lain. Dan indikator berupa larutan ada metil merah, metil jingga, brom, timol, blue, dan lain-lain. Ini saya akan juga membahas pH asam basa. pH merupakan derajat kesamaan atau basa suatu larutan. Skala pH bisa berkisar 0 sampai 14. Jika pada suhu 25 derajat Celcius, pH lebih kecil dari 7 maka bersifat asam, pH sama dengan 7 maka bersifat netral, dan pH lebih besar dari 7 maka bersifat basa. Sebagai contoh, di sini kita mengambil larutan NaOH 0,0025 mol memiliki pH sebesar NaOH diubah menjadi Na+ ditambah OH-, maka pOH-nya sama dengan min log dikali OH-. pOH sama dengan min log
dikali 2,5 dikali 10 dikurang 3. POH sama dengan 3 dikurang log 2,5. Jadi PKW sama dengan 14, maka PH sama dengan 14 dikurang POH. PH-nya sama dengan 14 dikurang 3 dikurang log 2,5, maka PH-nya sama dengan 11 ditambah log 2,5.